Halo semua, salam kenal, nama aku Sufani. Kita ketemu lagi di video di YouTube channel aku. Mungkin aku udah post beberapa video di YouTube channel ini, tapi sebenarnya aku belum kenalan kepada teman-teman. Kenalin, nama aku Sufani. Saat ini aku bekerja sebagai accountant di sebuah perusahaan. Dan di waktu luang, aku juga adalah seorang financial content creator. Aku juga punya sertifikasi Certified Financial Planner, dan aku juga punya side hustle sebagai insurance consultant di AXA Financial Indonesia. Nah, kenapa aku masih menyempatkan diri untuk membuat konten di sela-sela waktu aku sebagai corporate employee? Nah, sebenarnya bagi aku sendiri, untuk mencari income itu nggak harus dari satu sumber doang. Semakin banyak kita punya sumber income, kita akan semakin terbuka dengan banyak kesempatan yang bisa kita raih. Karena di zaman yang serba cepat ini, menurut aku pribadi, ada banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan secara digital ataupun secara freelance. Jadi, in case suatu hari aku udah tidak bekerja lagi di corporate, aku punya option-option yang lebih banyak untuk mendapatkan tawaran pekerjaan atau kerjasama di industri lain. Kita tidak pernah tahu. Nah, kenapa aku suka sharing tentang konten finansial? Sebenarnya selama ini aku sharing di Instagram aku, tapi baru beberapa bulan terakhir aku mencoba untuk membuat konten di YouTube. Karena menurutku di Instagram itu sangat limited, untuk reel sendiri kurang bisa menyampaikan lebih detail, dan untuk carousel sendiri juga sangat sulit untuk menyampaikan banyak hal di satu postingan. Jadi untuk konten-konten yang aku rasa lebih panjang itu biasa aku akan post di YouTube. Nah, hari ini aku mau curhat tentang tujuan keuangan. Jadi aku punya pengalaman kerja itu sekitar bisa dibilang 11 tahun. Jadi pada saat pertama kali aku tamat SMA, aku udah kerja. Pekerjaan pertama aku itu adalah sebagai admin. Jadi admin sekaligus kasir di tempat les, tempat bimbel. Jadi aku yang tukang mengumpulin uang les dan juga di-storekan ke bank. Aku kerja di sana selama 1 tahun. Kemudian aku pindah ke toko toko orang tua aku untuk membantu mereka menjaga toko itu sekitar 1,5 tahun. Lalu kemudian aku pindah lagi ke satu perusahaan distributor keramik, itu aku sebagai finance dan juga kasir untuk menagih hutang-hutang, mengurus cash flow, mengurus bank, dan juga menagih invoice-invoice yang belum terbayarkan. Nah, aku di sana sekitar 2 tahun. Lalu tibalah waktunya aku tamat S1. Jadi untuk pekerjaan yang tadi aku sebutin tuh aku lakuin sambil kerja. Jadi aku kuliah di Medan, Universitas Swasta. Jadi di Medan itu kita kuliahnya dari jam 5 sampai jam 7 malam. Jadi banyak dari kita yang bekerja dari pagi sampai jam 4 atau 5 sore baru sambung ke kuliah. Mungkin beda sama teman-teman yang di Jakarta yang kuliahnya full day, karena adik aku juga kuliah di Jakarta dan dia kuliahnya full day, jadi tidak punya waktu untuk sambilan bekerja. Tapi di Medan, we have that privilege. Oke, jadi ketika tamat S1, aku pindah ke my first corporate job, itu di sebuah perusahaan sawit corporate sebagai accountant. Jadi itu beneran kerjaan yang accounting banget, yang report, yang berurusan dengan external audit, dan report-report yang akan disampaikan ke manajemen. Ya. Jadi segala hal yang berhubungan dengan accounting. Aku kerja di sana sekitar 3 tahun. Jadi pada saat pertama kali aku masuk ke corporate, itu gaji aku naik hampir 2 kali lipat. Jadi saat aku masih kuliah dulu, gaji aku itu mentok di 2 juta maksimal. Tapi ketika aku pindah di corporate, gaji aku sekitar 4 sampai 4,5 juta kira-kira. Jadi itu sebenarnya sangat shock terapi. Dan ketika mendapatkan uang sebanyak itu, di mana aku punya spare
yang lumayan besar. Jadi dulu biaya hidup aku mungkin di sekitar 2 juta, dan aku punya uang kelebihan 2 juta, dan itu aku beneran boros banget sih. Aku shopping dan gak ada uang yang aku tabung sama sekali. Di tahun kedua aku kerja, aku baru sadar bahwa aku tuh gak bisa kerja selamanya. Jadi sebenarnya aku harus punya pegangan atau investasi, karena aku sebenarnya juga pengen punya mobil, aku juga pengen beli rumah, aku juga pengen lanjut S2. Jadi pada akhirnya aku lanjut S2 itu dengan disupport oleh orang tuaku. Dan sampai hari ini sebenarnya aku belum terkumpul uang untuk beli rumahnya. Tapi untung di tahun kedua aku bekerja di corporate dengan gaji yang lumayan oke menurutku saat itu, aku memutuskan untuk menabung. Pertama kali menabung, aku memulai di reksadana. Jadi aku memulai di reksadana saham sebenarnya. Jadi itu sebenarnya salah banget sih. Aku harusnya tidak memulai dari reksadana saham, karena aku juga belum paham tentang produk keuangan. Jadi ya anggap itu adalah uang belajar ya. Jadi aku adalah investasi di saham dan di reksadana obligasi. Nah tapi memang return yang di reksadana saham aku sempat cut loss lumayan besar. Dan setelah kejadian itu aku mulai dari awal lagi. Singkat cerita, kemudian aku melanjut ke S2. Tapi di tahun terakhir S2 aku, saat aku mau fokus tesis, itu sangat sulit untuk izin keluar karena memang di corporate ya. Jadi aku memutuskan untuk pindah ke sebuah startup co-working space. Di sana waktunya lebih fleksibel, dan di sanalah aku ketemu banyak orang-orang hebat dengan pemikiran yang hebat juga. Dari sana aku pertama kali mematangkan konsep tentang investasi dan juga masa depan. Dan dari sana juga aku seperti menemukan tujuan hidup. Karena selama ini aku tahu aku mau beli rumah, tapi gimana sih cara menabung untuk mencapai nominal tertentu itu supaya aku bisa beli rumah, itu aku sebenarnya sangat no idea. Jadi sejak itu aku mulai survei rumah, harga rumah berapa, kalau kita KPR kita harus punya gaji berapa. Nah itu aku banyak belajar dari sana, dan juga aku ketemu mentor yang bagus banget. Dan jadi singkat cerita, aku belajar untuk punya target di hidup aku. Dan dari sejak saat itu juga, sekitar tahun 2019, aku memulai untuk membereskan keuangan aku. Aku yang tidak pernah punya dana darurat, aku yang tidak punya asuransi kesehatan, jiwa, aku sama sekali nggak punya. Aku juga investasi ya yang penting cuan doang, dan ya banyak hal yang aku pelajari dan dari mentor aku, dan juga banyak hal yang aku perbaiki di keuangan aku. That's why aku ingin sharing juga ke teman-teman yang mungkin sama seperti diriku yang dulu, diriku yang 4 tahun lalu, yang punya gaji banyak tapi kesulitan untuk menabung karena belum mematangkan konsep sebenarnya kita nabung sebenarnya untuk apa sih. Nah, jadi aku akan sharing lebih banyak di YouTube channel ini. So, selamat datang buat teman-teman yang baru datang di YouTube channel aku. Dan semoga konten-konten aku bisa membantu teman-teman untuk bisa upgrade keuangan kalian dan juga punya tujuan hidup dan juga tujuan keuangan di hidup kalian. Jadi kita investasi, kita nabung itu nggak tanpa arah, tapi kita tahu kita mau kemana. Makanya kita menabung, kita berinvestasi untuk mencapai ke sana. Semangat teman-teman, see you on the next video.